Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda dengan NIM C0C0210005. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dengan materi konsep biaya dalam akuntansi perpajakan. Yang terhormat Bapak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan. Baiklah, materi pembahasan yang pertama, 1. Biaya menurut Undang-Undang Perpajakan. 2. Biaya yang tidak boleh dibebankan. 3. Klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undangan Perpajakan. 4. Kompensasi kerugian. Didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pemajakan yang berbasis neto atau net basis of taxation. Basis tersebut berarti pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan bruto dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran dan pengurangan lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang secara komersial, sebagai mana diatur dalam SAK bahwa dalam laporan laba rugi, biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal. Biaya menurut Undang-Undang Perpajakan. Dalam istilah perpajakan, terdapat istilah deductible expense yang dimana ini merupakan sebuah kebijakan atas biaya yang harus dikurangkan dengan cara menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan. Dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dikatakan bahwa deductible expense merupakan suatu kebijakan biaya yang telah diatur untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto dengan tujuan mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan pajak. Dengan kata lain, deductible expense dapat diartikan sebagai biaya pengurangan pajak. Dalam hal pembebanan biaya ini dilakukan pengaitan atau matching dengan penghasilan yang menggunakan 3 pendekatan, yaitu 1. Sebab akibat atau kausalitas. Pada pendekatan sebab akibat ini mengaitkan biaya ini secara langsung dengan penghasilan pengakuan biaya sebagai beban dan periode diakuinya penghasilan. 2. Alokasi sistematis dan rasional. Pada pendekatan ini, tidak mengaitkan secara langsung biaya dengan penghasilan, tapi biaya dialokasikan secara sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar masa manfaat. 3. Pengakuan segera. Pendekatan pengakuan segera ini, yaitu terhadap biaya yang dapat dikaitkan dengan penghasilan melalui pendekatan ke-1 atau pendekatan kedua, akan dibebankan segera terhadap penghasilan pada tahun pengeluaran. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dalam 2 golongan, yaitu 1. Beban atau biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya. 2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Kemudian, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dibedakan menjadi 1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya deductible expense. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan atau untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. 2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya non-deductible expense. Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik.
Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi 1. Biaya dapat mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenan dengan perkenaan atau jasa dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. 2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 3. Iuran kepada dana pensiun telah tegas dibatasi, yaitu yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Oleh karena itu, terhadap iuran dana pensiun yang pembayarannya kepada dana pensiun di mana pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan, tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya, dan lain-lain. Biaya yang tidak boleh dibebankan. 1. Pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tidak tertagih, untuk usaha bank dan sewa dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Mentor Keuangan. 4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak oleh orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. A. Biaya program jam sostek. B. Biaya pengobatan pembebanan. C. Biaya rekreasi dan olahraga biaya. D. Biaya perumahan biaya. Kompensasi kerugian. A. Kompensasi horizontal. Kompensasi ini diterapkan apabila wajib pajak dalam tahun pajak yang bersamaan memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan satu bidang usaha dengan kerugian dan bidang usaha lainnya. B. Kompensasi vertikal. Dalam kompensasi vertikal ini dilakukan yaitu dengan jalan wajib pajak mengompensasikan penghasilan suatu tahun pajak dengan kerugian tahun sebelumnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut kompensasi vertikal. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.